PSSI berencana menambah satu kompetisi baru di Indonesia dan hal ini membuat setiap klub di Indonesia berpotensi untuk menciptakan sejarah baru, yaitu menjadi treble winner guys. Nah, jadi hasil rapat Exco PSSI pada Rabu kemarin itu banyak sekali mengeluarkan rumusan baru ya, seperti yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya, yaitu salah satunya Piala Presiden, kemudian juga calon lawan timnas di FIFA Matchday Juni nanti, dan satu lagi yang ini menurut gua paling menarik daripada yang lainnya ya, yaitu PSSI sedang merumuskan satu kompetisi lagi yang akan diadakan di bukan di divisi utama saja sih, di Super League, kemudian Championship, bahkan sampai di divisi 4 untuk klub-klub yang bertanding di Indonesia. Jadi ini bukan sekedar rumor karena ini keluar langsung dari Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Nah, gue bacakan beritanya biar kalian tidak salah paham ya. Jadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan akan ada kompetisi baru pada musim depan yang berjalan seiring kompetisi lain, yaitu Super League divisi pertama, Championship divisi kedua, Liga Nusantara divisi ketiga, dan Liga 4 divisi keempat. Nah, ini tuh akan ada kompetisi baru. Nah, kompetisi barunya itu bukan Piala Presiden, melainkan kompetisi yang baru banget yang diciptakan di era PSSI yang sekarang. Kemudian Pak Erick itu mengatakan seperti ini guys, kami juga tengah mematangkan rencana menggulirkan kejuaraan yang akan berjalan bersamaan dengan liga. Nah, rencananya kompetisi ini itu akan dibuka atau akan dimulai nanti di musim depan. Nah, ini formatnya seperti Piala Liga ya, seperti di Eropa, seperti di Liga Inggris, kemudian di Liga Spanyol. Di Liga Inggris ada FA Cup, kemudian di Liga Spanyol itu ada Copa del Rey. Nah, kalau Piala Presidennya itu di Spanyol itu ada Super Copa, kemudian di Inggris ada Carabao Cup. Nah, ini menarik banget. Jadi Indonesia itu ingin menyamai level atau ingin menerapkan format seperti liga-liga Eropa. Nah, jadi ada 3 kompetisi yang akan berjalan dalam satu musim gitu. Ada divisi utama yaitu Liga, kemudian ada Piala Presiden dan Piala Indonesia ini gitu guys. Nah, setiap klub yang bermain di divisi 1 sampai 4 itu kemungkinan akan mendapatkan peluang untuk treble ya, khususnya untuk klub-klub yang bermain di divisi utama atau Super League itu bisa treble. Nah, dan ini baru tercipta di Indonesia. Nah, kita akan jadi akan ada next step perdebatan para fans sepak bola Indonesia gitu. Sekarang kan dari dulu juga perdebatannya itu ya juara liga saja. Juara Piala Presiden gitu cuma 2. Nah, nanti perdebatannya itu akan sama seperti fans sepak bola Eropa gitu guys. Udah treble belum gitu, pasti akan ada dan ini akan semakin menarik. Dan dari rencana ini sih gua bisa katakan jika PSSI itu bagus banget dan juga ada kinerjanya ya, menambah kompetisi baru, dan ini juga akan menaikkan ekosistem dari sepak bola kita gitu. Dan para pemain-pemain yang bermain di Liga 2, kemudian Liga 3 dan juga Liga 4 juga alhamdulillah banget kalian nambah job karena kompetisinya ditambah guys. Semoga saja Piala Indonesia itu sistemnya tidak seperti Piala Presiden gitu, yang dimana pemain itu harus berkorban dulu ya, karena ketika pemain bermain di Piala Presiden itu gajinya itu tidak ditanggung oleh klub, mereka mendapatkan hasil nanti jika mereka mampu membawa timnya juara gitu. Nah, semoga Piala Indonesia itu tidak seperti itu gitu. Nah, mereka tetap akan digaji ketika membela klubnya di kompetisi baru ini guys. Ini paling keren dari sebuah keputusan PSSI semenjak gua nonton sepak bola Indonesia ya. Gebrakan baru ini keren banget dan semoga saja benar-benar terrealisasikan, bukan hanya sekedar rencana. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Laga uji coba Timnas Indonesia melawan Timnas Prancis sepertinya sulit terwujud di waktu dekat. Jadi
di minggu ini ya khususnya banyak sekali berita-berita fanspage sepak bola Indonesia itu membicarakan potensi untuk laga uji coba timnas kita melawan timnas Prancis. Sebelumnya kita sudah uji coba melawan sang juara dunia 2022. Kali ini Indonesia mengusulkan untuk uji coba melawan tim nasional yang sudah back to back final ya Piala Dunia. Ya mereka juga juara dunia gitu. Tapi keluar statement dari ini guys, dari duta besarnya Prancis karena memang PSSI itu sudah menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bolanya Prancis untuk membicarakan masalah uji coba ini. Namun dari pihak kedutaan dan juga pihak Federasi Sepak Bola Prancis mengatakan jika kemungkinan uji coba ini akan sulit banget untuk digelar gitu. Alasannya gua bacakan ini ya alasannya ya. Jadi Kepala Hubungan Internasional Federasi Sepak Bola Prancis itu yaitu Ludovic Debrou mengatakan kalender internasional sangat terstruktur, itu tidak mudah. Salah satu opsi yang bagus tentu saja adalah dengan tim muda dan tim muda inilah yang paling membutuhkan pertandingan dan berkompetisi. Ada saatnya Anda perlu berkompetisi dan untuk memiliki tim nasional masa depan, wanita atau pria, mereka perlu berkompetisi. Jadi saya pikir itu keduanya sangat penting. Nah, kemungkinan besar dari statement ini untuk timnas senior akan sangat sulit melakukan uji coba melawan Kylian Mbappe dan juga kawan-kawan. Yang memiliki kesempatan terdekat itu mungkin timnas muda ya, U17, U21 ataupun U14 gitu guys. Jadi jangan berharap besar untuk melihat Kylian Mbappe ya, untuk melihat Kylian Mbappe itu ngegocek-gocek Zai Ijes dan juga Rizky Ridho ya. Nah setelah sebelumnya kita juga dikecewakan karena ketika laga uji coba melawan Argentina, Messi dan juga Di Maria tidak datang. Sekarang kita jangan terlalu berekspektasi terlalu besar ketika PSSI mengeluarkan berita karena ini sudah diputuskan oleh pihak Federasi Sepak Bola Prancisnya itu sendiri jika uji coba timnas senior itu sangat sulit mengingat kalender dari FIFA sangat padat. Ya betul juga karena di Eropa itu ya sekarang kan Prancis memang masuk ke Piala Dunia, kemudian ada juga Euro dan kemudian di Eropa itu ada UEFA Nation League. Jadi benar-benar kalender untuk uji coba itu sangat sulit dilakukan. Nah, kalau kita melihat di 2 tahun ke belakang, tim-tim dari atau negara-negara dari Eropa itu seperti Portugal, Inggris gitu, kemudian seperti Jerman dan Prancis itu sendiri melakukan friendly match kebanyakan itu tidak dengan negara-negara di luar benua Eropa. Mereka itu melakukan uji coba seringnya itu dengan negara-negara kecil di Eropa itu sendiri mengingat karena ya dekat dan juga tidak menyita waktu gitu guys. Namun sih gue berharap entah di kapan hari gitu ya uji coba ini akan terlaksana gitu, dan gue harap sih Prancis ya sampai kapanpun akan terus ada pemain bintang ya, walaupun memang nanti di generasinya Mbappe tidak bisa, mungkin di next generation seperti Ekitike, Dowu dan juga yang lainnya guys. Kita tunggu saja. Posisi Martin Paes di Ajax Amsterdam terancam. Jadi guys, di minggu ini keluar berita yang cukup tidak mengenakan ya didengar oleh para pecinta timnas Indonesia, walaupun memang beritanya itu bukan berasal dari PSSI ataupun timnas itu sendiri, melainkan dari Ajax Amsterdam. Kenapa kita harus peduli? Ya karena di Ajax ada kiper kita di sana yaitu Martin Paes. Nah, dengan performanya Ajax di musim ini bisa dibilang jelek banget dan juga mendapatkan banyak sekali kritik. Nah, kali ini Dirteknya Ajax Amsterdam yaitu Jordi Cruyff, orang yang membawa Paes ke Ajax itu melakukan perombakan besar katanya, tapi untuk di musim depan. Nah, perombakan ini direncanakan di musim depan. Jordi Cruyff ingin melakukan perombakan besar-besaran dan ingin mendatangkan 14 hingga 15 pemain baru termasuk kiper. Nah, rencana ini itu benar-benar akan membuat posisi Martin Paes itu terancam guys. Kenapa? Karena dari 15 pemain yang akan didatangkan itu termasuk dengan kiper. Tergantung juga apakah nanti kiper yang didatangkan itu akan menjadi kiper utama atau pelapisnya Paes. Tapi yang mengkhawatirkan jika yang didatangkan itu kiper utama guys. Kita ingat juga Andre Onana itu sedang nganggur dan Onana itu ex-nya Ajax Amsterdam. Bisa jadi dia comeback dan menggantikan Martin Paes. Ini bahaya banget sih. Tapi kalau bisa gue bilang daripada Onana ya mending pilih Paes lah ya. Gimana menurut kalian?
kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Regulasi aneh dari PSSI kembali muncul. Nah, laga Dewa United melawan Persib Bandung sepertinya tidak akan dihadiri oleh satu penonton pun. Ini aneh banget guys. Kenapa gue bilang aneh? Karena memang regulasi dilarang away itu sudah ada dari sejak tahun kalau nggak salah 2022-an ya, setelah kejadian di Kanjuruhan. Nah, setelah itu seluruh pertandingan di BRI Super League atau di divisi utama Liga Indonesia itu dilarang ada supporter away gitu guys, karena takut kejadian seperti di Kanjuruhan itu terjadi lagi. Nah, tapi di musim ini banyak sekali klub-klub yang melanggar aturan tersebut karena pihak dari ketua umum fans base-nya fans basis fan terbesarnya itu langsung meminta izin kepada kepolisian, kemudian ke TNI dan juga kedua belah basis fans yang akan bertemu itu menyetujui jika ya nggak apa-apa away tapi dikasih hanya 1.000 atau sampai 3.000 sheet gitu, seperti yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta setiap tandang itu selalu dibolehkan ya untuk away, dan kita tahu di setiap pertandingan di mana Persija Jakarta away itu pasti ribut ya, seperti ketika ke Tangerang, kemudian ketika di Bali juga, namun tetap dibiarkan diperbolehkan. Dan kemarin juga ketika Persebaya away ke Jakarta itu diperbolehkan juga bonek itu datang ke GBK untuk away. Dan masalah pun terjadi di mana memang masalahnya bukan di dalam stadion tapi setelahnya gitu guys, dan masalahnya itu unik banget. Nah, dikabarkan jika salah satu bus yang membawa bonek mania itu mengalami mengalami bukan kecelakaan sih, mengalami kerusakan mesin, jadi harus berhenti dulu dan diserang juga di Cikampek oleh beberapa oknum yang tidak jelas gitu. Dan kemudian uniknya ketika di sweeping itu bonek membawa bondet. Kalau kalian nggak tahu, bondet itu bom ikan. Yang ngapain ya away bawa-bawa bom ikan, nonton bola kok bawa bom ikan gitu guys. Dan itulah masalah besar ketika regulasi ini dilanggar. Nah, efeknya terjadi di pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United yang akan berlangsung nanti hari Senin gitu guys. Nah, PSSI memutuskan jika pertandingan tersebut tidak akan dihadiri oleh satu penonton pun, baik itu dari penonton kandang ataupun tandang, yang artinya akan sepi seperti COVID ya, seperti karantina. Dan ini aneh banget. Jadi gue pengen ngebahas kembali ke regulasinya. Kenapa ada regulasi away? Yaitu harusnya semua penonton dan juga semua fans dari klub itu mematuhi hal tersebut. Kalau misalkan masih diperbolehkan 1.000-2.000 ya mending ditiadakan saja gitu, karena kita tahu ada beberapa masalah juga seperti kemarin yang dikeluhkan oleh manajemen klub dari PSIM ya, PSIM Yogyakarta, yang mengeluhkan jika di setiap pertandingan kandang mereka itu kurang mendapatkan penghasilan dari penonton yang menonton langsung ke stadion gitu. Tiketnya kurang terjual karena memang PSIM itu adalah klub baru dan belum memiliki fans mungkin ya, dan juga karena tidak adanya penonton away gitu. Manajemen PSIM itu berharap ketika timnya melawan Persebaya, kemudian melawan Arema ataupun Persija ataupun Persib, mereka itu akan mendapatkan penghasilan yang besar dari tiket gitu kan, karena basis penonton dari Persija, Persib, kemudian Persebaya dan juga Arema itu besar, makanya mereka berharap mendapat penghasilan dari tiket tersebut. Nah, dengan regulasi ini maka klub-klub itu mendapatkan penghasilan yang kurang gitu guys. Ini susah banget ya. Nah, contohnya itu seperti PSBS Biak juga yang sekarang lagi di demo gara-gara nunggak gaji dan juga segala macamnya karena penghasilan klubnya tidak ada. Menurut gua dengan regulasi larangan away ini benar-benar merugikan klub ya, bukan hanya supporter itu sendiri tapi merugikan klub, karena klub minim pendapatan yang harusnya mereka menambah pendapatan dari penjualan tiket ini tidak ada gitu guys. Dan kalau misalkan regulasinya mau benar-benar diperketat ya jangan diperbolehkan satu kali pun untuk penonton away gitu guys. Jangan klub ini boleh away, klub ini tidak, itu kan ya tebang pilih ya, itu kan jadi malah makin aneh PSSI ya. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, apalagi untuk kalian yang sering nyetadion, coba tuliskan pendapat kalian guys.